Selamat siang untuk kita semua. Kami di sini dari kelompok A akan mempresentasikan hasil dari CGR Literasi Digital. Kami dari kelompok A beranggotakan 4 orang. Di antaranya ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Riani Yunisinaga. Yang kedua ada Agis Parezi, yang ketiga ada Valdi Hasibuan, dan yang terakhir ada Mas Agus Setiawan Sutejo. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Agis. Kepada Saudara Agis, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Akan saya lanjutkan. Bab 1 pendahuluan, yaitu berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Next. Bab 2, pembahasan. Identitas Jurnal 7. Jurnal 7 berjudul tentang Does Digital Literacy Influence Students' Online Risks? Evidence from COVID-19. Penulis Sigit Purnama, Maulidia Ulfah, Imam Mukhaili, Agus Wibowo, Bagus Sandi Nurmaditya. Surelnya yaitu www.sel.com/Helion. Penerbit Helion, tahun terbit 2021, jumlah halaman 6 halaman, reviewer Agis, Valdi, Mas Agus, dan Riani. Tanggal review tanggal 7 Maret 2023. Yang kedua yaitu jurnal 8. Jurnal 8 ini berjudul tentang Digital Citizenship During a Global Pandemic, Moving Beyond Digital Literacy. Penulis Beth Buchholz, Jason DeHart, dan Gary Murman. Surelnya literacyworldwide.org. Penerbitnya International Literacy Association, tahun terbit 2020, jumlah halaman 7 halaman, reviewer Agis, Valdi, Mas Agus, dan Riani, tanggal review yaitu 7 Maret 2023. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Saudari Riani. Terima kasih atas penjelasan dari Saudara Agis. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Valdi Hasibuan. Kepada Saudara Valdi Hasibuan, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Ringkasan Jurnal 7. Adopsi pembelajaran berbasis online dan internet telah memberikan dampak positif bagi siswa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana literasi digital, mediasi orang tua, dan pengendalian diri memengaruhi risiko online selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Makalah ini mengelaborasi metode kuantitatif dengan SMPLS untuk meningkatkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Sebuah kuesioner secara sukarela ditanggapi oleh sekitar 300 siswa sekolah dasar yang terlibat dalam pembelajaran berbasis online. Estimasi pemodelan persamaan struktural menunjukkan bahwa literasi digital, mediasi orang tua, dan kontrol diri memengaruhi risiko online. Namun, mediasi orang tua gagal dalam mendorong pengendalian diri siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi digital dan mediasi orang tua perlu ditembus untuk mengurangi dampak risiko online dalam proses belajar mengajar. Ini merupakan langkah awal kewaspadaan sekolah dan orang tua dalam mendampingi dan mempertimbangkan media yang tepat dan aman menggunakan teknologi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudara Valdi. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mas Agus Setiawan Sutejo. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Ringkasan Jurnal 8, Krisis COVID-19 memberikan kesempatan untuk berpikir secara mendalam
Tentang apa artinya menjadi negara digital yang baik, baik-baik Jen. Sekarang dengan partisipasi dalam kehidupan sipil dan politik, mengkritis masalah di dunia dan memperbaiki mereka melalui menyelidikan dan tindakan penuh harapan-harapan dalam kurung Isling 2020 halaman 83. Penting untuk mempersiapkan diri untuk kembali teliti bahwa kita yakin untuk menghadapi krisis tambahan di tidak lama lagi. Paralel yang jelas adalah perubahan iklim krisis. Pada akhirnya pekerjaan kita dalam literasi harus ditujukan menjawab pertanyaan yang akan berlanjut ke masa depan yang tidak mungkin untuk diramalkan. Adalah yang penting bahwa kita memilih di antara alternatif. Kita harus bertanya pada diri sendiri, tidak hanya bagaimana mengatasi ancaman langsung, tetapi juga dunia seperti apa yang akan kita huni setelah itu badai berlalu. Harari 2020 paragraf pertama. Negara sekitar dunia menghadapi pilihan berbahaya. Putar pengawasan digital tombak, isolasi nasional atau solidaritas global. Untuk pemahaman, sains, dan peran media, ini masalah terkait bersama dengan alat digital, ruang, dan praktik. Warga negara bukan hanya pemerintah, memiliki kritik peran. Ical iCall untuk bermain di dunia seperti apa dan jenis apa sekolah yang kita undi sekarang, dan pasca pandemi pendidik harus siap untuk memainkan peran sentral dalam membantu memelihara warga digital yang dapat terlihat secara etis untuk kembali menciptakan dunia yang lebih adil. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudara Agus Sutejo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Agis. Kepada Saudara Agis, waktu dipersilahkan. Metode pemecahan masalah pada penelitian. Jurnal 7. Artikel ini mengelaborasi metode kuantitatif dengan SEM-PLS untuk meningkatkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Sebuah kuesioner secara sukarela ditanggapi oleh sekitar 300 siswa sekolah dasar yang terlibat dalam pembelajaran berbasis online. Estimasi pemodelan persamaan struktural menunjukkan bahwa literasi digital, mediasi orang tua, dan kontrol diri mempengaruhi risiko online. Namun, mediasi orang tua gagal dalam mempromosikan pengendalian diri siswa. Dalam jurnal 8, dalam artikel ini, peneliti mengeksplorasi hubungan antara kewarganegaraan dan dunia digital yang berkembang pesat dengan melihat momen saat ini. Peneliti mulai dengan pembahasan tentang pendidikan, kewarganegaraan, dan dunia digital dalam konteks pandemi COVID-19. Peneliti kemudian berargumen bahwa literasi digital dan kewarganegaraan digital yang kritis harus dipandang sebagai partisipatif. Selanjutnya, peneliti mengeksplorasi implikasi ruang kelas dalam konteks 4 pertanyaan kompleks etis yang diajukan oleh International Society for Technology in Education menurut ISTE tahun 2020. Terakhir, peneliti mengkaji ketidakadilan yang semakin nyata sebagai akibat dari pandemi. Next. Hasil dan pembahasan jurnal 8. COVID-19 memberikan kesempatan untuk berpikir secara mendalam tentang apa artinya menjadi warga digital yang baik sekarang dengan berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan politik, mengkritisi masalah-masalah di dunia, dan memperbaiki mereka melalui penyelidikan dan tindakan yang penuh harapan menurut Stiegler tahun 2020 halaman 83. Penting untuk bersiap menghadapi kenyataan bahwa kita pasti akan menghadapi krisis tambahan dalam waktu dekat.
paralel yang jelas adalah krisis perubahan iklim. Warga mengakses disinformasi atau kesalahan informasi, kebutuhan akan pengorbanan dan tindakan kolektif untuk kebaikan masyarakat di luar kota atau negara bagiannya sendiri. Dan kenyataan bahwa perubahan iklim akan mengambil terbesar orang miskin dan rentan, dan dampak ini sebagian besar disebabkan oleh ketidaksetaraan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2016 paragraf 1 yang secara tragis bertahan lama namun dapat diperbaiki. Pada akhirnya, pekerjaan kita dalam keaksaraan harus ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang akan berlanjut di masa depan yang tidak mungkin untuk diramalkan. Adalah penting bahwa ketika memilih di antara alternatif, kita harus bertanya pada diri sendiri tidak hanya bagaimana mengatasi ancaman langsung, tetapi dunia seperti apa yang akan kita huni setelah badai berlalu. Menurut Harari tahun 2020 paragraf 1. Negara-negara di seluruh dunia menghadapi pilihan berbahaya seputar tombak pengawasan digital, isolasi nasional atau solidaritas global, pemahaman publik tentang sains, dan peran media. Masalah-masalah ini terkait bersama dengan alat, ruang, dan praktik digital. Warga negara, bukan hanya pemerintah, memiliki peran penting dalam dunia seperti apa dan sekolah seperti apa yang kita huni sekarang dan pasca pandemi. Pendidik harus siap memainkan peran sentral dalam membantu memelihara warga digital yang dapat terlihat secara etis untuk atau kembali menciptakan dunia yang lebih adil. Next. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Saudara Agis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Faldi. Kepada Saudara Faldi, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jurnal 7. Prediksi model luar tabel 1 menunjukkan karakteristik responden yang terlihat dalam penelitian ini. Yang menarik dari tabel 1 adalah respondennya adalah siswa sekolah dasar yang berusia antara 10 sampai 11 tahun. Selain itu, mayoritas responden adalah mahasiswa dalam 2 tahun terakhir masa studinya dan didominasi oleh mahasiswa 63,97%. Secara keseluruhan, loading faktor berkisar antara 0,721 sampai 0,826 atau lebih besar 0,70. Yang mana menyiratkan bahwa penelitian ini dikonfirmasi untuk memenuhi validitas konvergen. Selanjutnya, ia menyatakan untuk mencapai validitas diskriminan ketika AV lebih tinggi dari 0,50 untuk dicapai. Sebagaimana terlihat jelas pada tabel 2 dapat digambarkan bahwa skor AV berkisar antara 0,591 hingga 0,669 yang berimplikasi secara kriteria validitas diskriminan telah dikonfirmasi. Sementara reliabilitas komposit disediakan oleh skor CR yang harus lebih tinggi dari 0,70 atau R et al. 2020. Dari tabel tersebut, nilai CR berkisar antara 0,845 hingga 0,906 dan memenuhi kriteria composite reliability. Untuk mengukur validitas diskriminan, penelitian ini juga diperkirakan seperti yang disarankan oleh Henseler et al. Tahun 2015 menggunakan heterotrap monotrap. Validitas diskriminan dicapai ketika rasionya kurang dari 0,90. Sebagaimana diinformasikan pada tabel 3, terlihat bahwa rasio untuk setiap konstruk berkisar antara 0,203 hingga 0,330 yang mengindikasikan validitas diskriminan. Estimasi model struktural dalam. Perhitungan awal menunjukkan bahwa model telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas untuk analisis lebih lanjut. Penelitian ini menggabungkan estimasi PLS untuk membangun model struktural dengan mengestimasi intermodel.
Hal ini dimaksudkan untuk melakukan hubungan antar konstruk 3.3 estimasi model struktural. Semua data dijalankan menggunakan 500 sampai Bootstrap melalui 272 kasus. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Saudara Faldi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Mas Agus Sutejo. Kepada Mas Agus Sutejo, waktu dipersilakan. Mohon maaf, moderator, ini nggak lanjut slide-nya. Slide-nya nggak berubah. Sudah masuk ke kesimpulan, Saudara Sutejo. Ini di Baiklah. sini di saya masih ke jurnal 7. Baiklah, kepada Saudara Tejo, berhubung karena Nah, sudah. Saudara Tejo bermasalah, Sudah moderator. Sudah muncul. Baik, akan saya bacakan kesimpulan dan akan saya jelaskan. Kesimpulannya itu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi literasi digital dan risiko online pada anak-anak di Indonesia selama pandemi COVID-19. Kami mengajukan beberapa hipotesis, 4 diantaranya diterima. Temuan menunjukkan bahwa literasi digital secara positif mempengaruhi risiko online dan kontrol diri siswa. Namun mediasi orang tua dapat menjelaskan risiko online siswa, namun gagal dalam menentukan pengendalian diri siswa. Kemudian pengendalian diri berpengaruh positif terhadap online risiko pada anak. Kita lanjut, jika hal ini dibiarkan, anak-anak akan cenderung bergantung pada internet. Balikan terkadang anak menjadi korban penculikan dan cyberbullying. Dalam konteks pandemi COVID-19 di Indonesia, baik anak, orang tua maupun guru hendaknya memberikan dukungan dan arahan positif kepada anak dalam menggunakan internet. Salah satunya adalah strategi mediasi pengasuhan. Temuan ini menjadi entry point bagi pemangku kepentingan untuk lebih memperhatikan penggunaan internet pada anak-anak, merasakan pentingnya literasi digital dan keterampilan pengendalian diri dan dalam perilaku online. Saya kembalikan kepada moderator. baiklah, terima kasih atas materi dari Saudara Tejo. Demikianlah hasil dari presentasi CJR kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.